Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir Build a Switch and Router Network. Di sini saya menggunakan panduan dari modul lab yang ini. First thing first, kita akan menyusun topologinya dulu, di mana di sini kita akan menyusun dua buah PC, satu buah switch, dan juga satu buah router. Jadi PC dulu, PC-nya ada dua ya guys. Terus satu buah switch dan satu buah router. Routernya di sini pakai yang 4321. Lanjut, jangan lupa kita rename dulu di sini untuk PCA. Saya pakai yang namanya itu PC PCA. Terus yang ini namanya PCB. Udah, terus switch-nya jangan lupa diganti juga. Ini namanya switch S1. Ya Allah, Tuhan aku. Nah, ini namanya R1. Udah, terus kita akan menyambungkan masing-masing komponen ini menggunakan kabel. Di sini saya akan menggunakan kabel copper straight through. Pertama dari PCA, kita pilih yang fast Ethernet 0, lalu ke switch, kita pilih yang F06, fast Ethernet 06. Terus dari switch ke router, dari switchnya kita pilih yang fast Ethernet 05, ke routernya kita pilih yang GO01. Terus PCB dari router ke PCB pakai copper straight juga, gigabit Ethernet, pas Ethernet 0. Udah, terus kita akan mengkonfigurasi IP, baik itu IPv4 dan juga IPv6 dari masing-masing PC. Pertama kita ke PCA dulu, kita ke fase Ethernet 0. Nah, di sini untuk IPv4 address kita sesuaikan. Di sini IPv4 address-nya adalah 192.168.1.3. Untuk slice 24 itu nggak usah dimasukin karena itu merupakan subnet mask-nya. Aduh. Oh iya maaf, dia nggak bisa di copy paste ternyata. Jadi kita harus ketik manual 192.168.1.3. Nah, ini untuk subnet mask-nya. Lalu untuk IPv6 address itu yang di bawah ini. Ini IPv6 address-nya. Jangan lupa di copy juga. Copy. Oke, kalau udah kita lihat di desktop, terus di IP configuration. Nah, di sini yang otomatis masuk itu si IPv4 address, sedangkan IPv6 address itu dia nggak otomatis kesimpan karena nanti itu akan kesimpannya di anunya tuh di router. Udah, terus kita ke PCB, kita setting si PCB-nya. Jangan lupa ke fase Ethernet 0 dulu, terus 192.168.0.3. 192.168.0.3. Subnet mask masukin untuk IPv6 address-nya yang ini. Ya Allah. Udah, kita lihat, kita cek di IP configuration. Untuk IPv4 address-nya udah kesimpan, sedangkan IPv6-nya belum, itu nggak apa-apa.
Lanjut, kita akan mengkonfigurasi untuk switch 1. Di sini kita akan konfigurasi si routernya dulu ya. Router. Oh ya, jangan lupa, maaf. Untuk setiap masing-masing komponen ini tuh dihidupkan terlebih dahulu. Saya akan ngecek TK fisikal. Nah, di sini ini artinya kalau udah kuning-kuning ini artinya udah hidup. Begitu juga untuk yang PCB. Jangan lupa untuk dicek juga. Di sini udah hidup artinya. Terus untuk yang switch, switch itu dia nggak ada tombol powernya. Untuk yang router itu dia ada di ini. Udah hidup ya guys. Oke, dia udah hidup. Ketika kita sudah memastikan semuanya ini on, kita langsung aja mengkonfigurasi si routernya. Di sini saya akan mengkonfigurasi routernya. Kita pencet router. Kita ke menu CLI. Nah, di sini kita akan enable dulu. Terus config terminal. Config terminal ini tuh gunanya untuk kita masuk ke mode konfigurasi. Terus kita masukin nama dari routernya, di mana di sini nama routernya itu, di mana di sini nama routernya itu adalah R1. Di sini kita menggunakan perintah hostname untuk mengatur namanya. Namanya itu udah berubah jadi R1. Lalu kita akan menggunakan no IP domain lookup, di mana ini tuh digunakan untuk disable DNS lookup-nya itu agar nantinya itu dia eh, nggak mentranslate secara nggak nggak salah translate saat komennya itu dimasukkan. Nah, terus kita akan assign class yang mana kita akan membuat password dengan nama class dengan perintah enable secret. Udah. Terus jangan lupa kita masuk ke line console 0 untuk masuk ke mengkonfigurasi fisikalnya. Udah. Terus kita set lagi password, yaitu namanya Cisco dengan perintah password untuk agar nantinya kita bisa masuk kembali ke switch ini. Terus kita login. Login ini digunakan agar nantinya kita itu bisa login ke switch-nya itu menggunakan password yang udah kita setting. Jadi kalau misalkan kita nggak pencet login, itu nanti kita nggak bisa apa namanya menggunakan password yang udah kita baru saja kita setting. Terus kita ke line VTY 04. Ini tuh kita akan masuk ke Cisco secara virtual. Passwordnya jangan lupa. Terus login lagi. Terus kita akan mengenkripsi eh, si passwordnya menggunakan perintah service password encryption. Udah, terus kita akan membuat sebuah message dengan menggunakan banner MOTD. Di mana di sini message-nya adalah authorized users only. Nah, sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasi, kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan interface pada routernya. Di sini udah ada tahapan-tahapannya.
Itu kita konfigurasi si interface G000. Terus di sini kita kasih IP address dan juga subnet masknya. Lanjut kita kasih IPv6 address. Lanjut kita kasih IPv6 address yang lokalnya. Terus kita masukkan perintah no shutdown. Ini tuh digunakan agar nantinya dia itu bisa ke up. Keadaannya itu up, jadi nggak down keadaannya. Udah, terus jangan lupa di exit. Terus kita akan mengkonfigurasi interface yang G001. Nih, terus kita masukkan IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Lalu kita inputkan IPv6 address. Lalu kita inputkan kembali IPv6 address yang link lokalnya. Lalu kita masukkan perintah shutdown. Ini gunanya sama seperti yang tadi. Terus jangan lupa di exit. Kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi interface description dari setiap interface. Nah, di sini pertama banget interface G001 ya. Interface G001. Terus di sini kita masukkan perintah description connected to F05. Terus kita masukkan perintah exit. Terus kita masukkan perintah interface G000. Terus kita masukkan lagi perintah description connected to host PCB. Aduh, mohon maaf bila sedikit berisik karena di tempat saya sedang azan dan rumah saya kebetulan dekat dengan masjid. Jadi mohon maaf apabila soundnya bocor, Kak. Terus jangan lupa untuk exit dulu. Sudah, terus kita akan mengenable si IPv6 routing ini menggunakan command IPv6 unicast routing. Sudah, kalau sudah kita akan exit dulu. Terus kita akan menyimpan konfigurasi dari apa yang udah menyimpan dari konfigurasi yang udah kita set barusan menggunakan perintah copy running config startup config. Ini kita enter aja, ya. Terus kita set the clock on the router. Nah, ya sudah, kita akan jika sudah kita akan mengkonfigure si switch-nya. Sini switch-nya kita beralih ke switch. Aduh ya Allah. Kita kasih LI. Oke, sama awal-awal kita harus enable dulu. Lalu kita memasukkan perintah atau command config terminal. Selanjutnya kita akan memberi nama switch-nya menggunakan perintah hostname S1. Selanjutnya kita akan mendisable si DNS lookup-nya ini agar dia tidak salah membaca komen dari switch ini, di mana menggunakan perintah no IP domain lookup. Lalu kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan si VLAN interface pada switch S1 menggunakan perintah interface VLAN 1. Selanjutnya kita akan masukkan IP address-nya dan juga subnet mask-nya.
Lalu jangan lupa untuk perintah no shutdown agar keadaan itu tidak down. Sudah? Terus jangan lupa di exit, keluar. Lalu kita akan mengkonfigurasi default gateway untuk switch satu, di mana di sini default gateway-nya adalah 192.168.1.1 menggunakan perintah IP default gateway. Lalu kita exit. Oke. Kita akan mencoba untuk mengeping. Nih, kita akan melaksanakan step 4, yaitu verify connectivity, end-to-end connectivity. Di mana kita akan mencoba untuk ngeping dari PCA ke switch 1, R1, dan PCB. Kita buka PCA, kita ke desktop, kita ke command prompt. Nah, kita mau ngeping si switch 1. Menggunakan perintah ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, ini dia sedang mengirimkan broadcast. Nah, eh, ketika udah request timeout itu artinya dia udah selesai ngirim broadcast. Nah, ini artinya berhasil. Berarti kita dari PCA sudah berhasil untuk ngeping ke switch 1. Coba kita akan ping yang router 1. Ping untuk router itu yang ini. Enter. Ini sedang, nah, request timeout yang artinya dia sudah selesai untuk mengirimkan broadcastnya. Nah, ini artinya udah berhasil. Kita akan ping si PCB. Bismillah. Nah, bisa. Ini kita sudah sedang mengeping si PCA ke PCB. Nah, ini udah request timeout yang artinya udah selesai ngirim broadcastnya. Nah, tadi kan untuk yang router itu kita baru coba yang untuk interface-nya G000. Sekarang kita coba untuk ngeping ke yang interface-nya G001. 192.168.1.1. Nah, nah, dia tuh reply from ini artinya berhasil semua, yang artinya ini semua itu udah berhasil ya. Jadi untuk ngeping dari PCA ke switch 1, router 1, PCB itu udah berhasil. Sekarang kita coba ping dari PCB ke R1, R1 dan juga PCA. Kita buka desktop, command prompt, ping, ping PCA mana PCA? Ini. PCA itu 192.168.1.3. Bismillah. Nah, bisa ya, di sini bisa dilihat em, dia udah request timeout. Sudah. Terus kita akan coba untuk ngeping si routernya. Ping untuk yang interface yang pertama dulu. Salah. Maaf, maaf. Maaf ya. Yang ini. Nah,
Bisa. Terus ini untuk yang interface G000 ya routernya. Nah, sekarang kita akan coba untuk nge-ping dengan interface yang kedua G001 dengan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kita coba sekarang ping si switch-nya. Bisa. Jadi untuk PCB, ke switch, router, dan PCI itu semuanya berhasil. Oke, kita sekarang coba untuk nge-ping dari si switch 1 dan R1. Karena tadi itu untuk step 4, mana ya? From S1, ping PCB. From S1, ping PCB. Dari switch 1 ini, kita mau nge-ping PCB. Ping, kita masukkan IP-nya, kita paste, enter. Nah, di sini ketika dia keterangan itu seperti ini, sending 100 byte ICMPX, itu artinya dia berhasil. Nah, bisa dilihat ya, success rate is 0. Terus kita akan coba ping F si routernya. Dan berhasil. Kita akan coba ping si PCA. Berhasil. Tapi kita ping lagi si PCB-nya. Dan berhasil kan? Sekarang kita coba yang di router. Kita udah di CLI. Terus kita masuk dulu. Menggunakan password yang udah kita step tadi. Enable. Terus masukkan passwordnya. Nah, sudah ada. Kita sudah di mode ini. Kita mau ngeping mana? Kita misalkan kita mau ngeping si router. Kita masukkan aja IP si router. Nah, success rate is 100%. Terus kita coba untuk ngeping si S1 atau switch. Bisa. Terus kita coba ping PCA.
Udah bisa ya, guys. Oke, baik. Jadi, em, kita akan masuk ke step yang ke ini. Mana ya? Kita akan em, kita akan masuk ke router satu ini untuk ngecek apa sih? Oh, untuk ngecek eh, mem- menampilkan IPv6 router ini. Di sini kita menggunakan perintah show IPv6 route untuk menampilkan si IPv6 route ini. Nah, ya, ini Kak bisa dilihat di sini. Lalu tampilannya sama, lalu yang kedua kita akan mendisplay interface information. Kita akan menampilkan informasi dari interface-nya pada router satu menggunakan perintah show IP interface G001. Berarti kita akan menampilkan interface dari si G001. Oh, nggak usah pakai S. Nah, bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan in- IPv6 dari ini, kita enter aja. Dia banyak banget. Nah, terus kita akan menampilkan dari yang interface-nya G001. Tadi kan G000. Jadi kita akan menampilkan si IPv6 interface-nya dari si G001. Nah, ini terus kita akan mendisplay a summary list of the interface on the router and switch. Yang artinya kita akan menampilkan list rangkuman dari interface yang ada pada router dan juga switch. Nah, di sini kita ada di router, kita menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat interface, IP address, oke, method status, dan juga protokol. Di mana di sini gigabit Ethernet 000 dan 001 interface-nya. Ini untuk IP address-nya, ini untuk metodenya, dan untuk protokolnya dia up semua. Nah, untuk VLAN-nya, nih dia down. Lanjut, kita akan melihat informasi interface dari IPv6 menggunakan perintah show IPv6 interface brief. Nah, ini bisa dilihat di sini VLAN 1, terus tuh ada gigabit Ethernet, terus nih. Pokoknya tentang IPv6-nya dari si interface. Lalu kita akan beralih ke switch karena kita akan melihat rangkuman list rangkuman dari yang udah kita konfigurasi sebelumnya. Di sini menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, sudah lihat ya di sini, teman-teman. Nah, untuk S1 karena tadi kita itu menyambungkan di fast Ethernet 05 dan 06, maka di sini fast Ethernet 05 dan 06 itu dia protokolnya up dan juga VLAN satunya itu up. Oke.
Baik, saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir dari praktikum percobaan judul 2, yaitu dengan judul Build the Switch and Router Network. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.